Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita produksi ya. Produksi itu FS Mutu 38. Kali ini 22 TM ya teman-teman. Dan setiap hari kalau produksi itu jam 7 pagi sampai selesai. Nah, ya itu teknisi dan driver-drivernya sudah pada berangkat, dan hari ini kita tim mau ke lapangan. Nanti kita lanjut di lapangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Bang Dit, ini beginilah cara atau proses penuangan sampel benda uji untuk Mutu FS 38 ya. Jadi kurang lebih ya beginilah, nanti bisa dilihat ya. Nanti Bang Dit juga sambil bantuin Mas Dita, jadi bisa disaksikan ya teman-teman. Kuat ya. kurang lebih beginilah teman-teman proses penuangan sampel FS38 untuk
apa benda uji nanti dites di PU. Kalau ini seperti itu. Jadi ini tinggal diratakan. Itu kita ketambahan amunisi 1 Mas Heru. Sedang meratakan permukaannya sambil di cocok supaya dia lebih rata lagi untuk kepadatannya di dalamnya, dia lebih padat gitu kan. Nah, itu teman-teman. Nah, ini sampel nanti ketika sudah kering itu dia nanti bentukan baloknya seperti ini teman-teman. Saya kasih lihat. Nah ini sampel yang sudah jadi dari cetakan tadi. Ini nanti siap untuk dites di PU, tes untuk PU, dan juga nanti dites dari konsultan juga. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, gimana Mas Dita? Pendapatnya setelah ngisi ini sampel? Ya, hari ini sudah bikin benda uji FS38 ya, untuk pengujian di PU sama konsultan, dan hari ini cukup lumayan capek ya. Ini kita kedatangan Bang Pong ya. Sebutannya Bang Pong ya. Bang Pong. Teman-teman, prosesnya dihalusin biar rata. Kenapa harus rata, Mas? Karena pengetesannya harus rata. Harus rata ya. Kalau bergelombang, penekanannya nggak seimbang. Nggak seimbang ya? Karena tesnya juga harus rata. Tuh begitu teman-teman. Itulah alasan kenapa dalam pembuatan benda uji itu harus rata, karena itu sangat mempengaruhi nanti ketika dites kuat lentur ya Mas Heru ya. Tuh teman-teman, ini biasanya kita bikin sampel itu per hari, tergantung dari jenis mutunya juga, tapi biasanya sih ya kita buat perharinya kita bikin 4, karena kan nanti untuk dites dibawa ke PU aja ya Mas ya? Iya, pengetesan itu 7 hari dan 28 hari. 7 hari dan 28 hari teman-teman. Standar SNI. Standar SNI ya. Tuh teman-teman. Dan ingat, kalau bikin benda uji BIM FS45 jangan sampai ada sarang tawonnya, karena mempengaruhi kuat lenturnya. Berarti untuk sarang tawon itu juga nggak cuma di LC aja ya Mas ya? Iya. Di FS pun juga ngaruh ya? Pun pengaruh. Tuh teman-teman. Itulah kenapa dalam pembuatan sampel benda uji itu harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar teliti. Jangan sampai ada ruang hampa udara yang terlewatkan, karena itu nanti bisa bikin sarang tawon, karena yaitu nanti mempengaruhi ketika dites pengujiannya gitu teman-teman. Oke ya, paling itu sih teman-teman singkatnya untuk pembuatan sampel benda ujinya. Nanti habis ini kita menuju ke lokasi pengecoran ya kan, kita menuju lokasi pengecoran, melihat proses untuk FS-nya. Kita lanjut lagi nanti di lapangan ya teman-teman. Mas Dita lagi mencuci angkong. Mencuci angkong.
Itu teman-teman. Ini kegiatan kita setelah bikin benda uji itu ya kita harus bersih-bersih. Alat-alat itu harus segera dicuci supaya apa? Supaya dia nanti tidak mengeras dan lengket di alat-alat gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, nanti langsung aja ya ke bagian lapangan saja. Kita langsung menuju lapangan lokasi pengecoran. Oke, let's go. Oke, selamat siang sobat-sobat Bangkit. Kembali lagi kita di lokasi pengecoran untuk FS38. Dilihat ini ada di belakang ya, sedang diratakan ya, sedang diratakan sambil menunggu TM itu di depan sana tuh. Di depan sana tuh TM sudah terlihat. Nah, sambil dipersiapkan, sambil menunggu TM datang, sambil dipersiapkan untuk besi-besi untuk penguatnya. Itu ada berupa tibar dan juga dowel. Terus ini total kita nanti hari ini jadwalnya ada 22 TM. Hari ini tuh 22 TM dan kemungkinan sore sih nanti. Ya. Satu TM-nya itu berapa kubik? Kalau satu TM-nya biasanya kita 6 kubik untuk setiap pengecorannya. Jadi targetnya, tapi terkadang nggak mesti 6 kubik sih, paling ya sekitar 5 atau 5,5-an lah, ya 5,5 lah, karena kan kalau full 6 kubik nanti bisa aja kalau pas terdapat di medan yang agak curam atau naik itu biasanya takutnya tumpah gitu, makanya dikasih steleng lah gitu kan. Biar nggak tumpah ya? Biar nggak tumpah. Nah ini sudah datang lagi ya? Sudah mulai datang. Iya. TM sudah mulai datang. Ini jarak ke plan sama di lokasi itu sekitar 1 jam ya? Ya, sekitaran 1 jam. Ya. 1 jam ya? Ya, sekitar 1 jam. Ada Mas Heru. Kita langsung aja lihat lebih dekat untuk lokasi untuk pengecorannya. Sambil mau menunggu dituang. Halo Pak, sehat Pak? Hah? Kok ini coba lebih close lagi kalau bisa. Ini sedang dipersiapkan pembongkarannya. Nah, ini sudah mulai proses dibongkarnya FS38. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya untuk moto FS itu termasuknya ini agak lumayan encer, tapi ya kadang itu bisa ditolerir lah dari konsultannya, karena terkadang kalau terlalu pulen pun juga kasihan yang tukang gelarnya gitu. Butuh tenaga lebih. Masuk. Paling kurang lebih prosesnya untuk pembongkaran FS itu seperti itu. Ya. Oke. Selalu semangat dan optimis, teruslah berjuang. Oke. Segitu dulu ya teman-teman. Paling next tunggu konten kita selanjutnya, nanti akan kita update terus konten berikutnya. Iya, jangan lupa komen, like, subscribe ya. YouTube Bangkit. Oke? Oke. Yuk. Terima kasih teman-teman.